Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Senang juga ketemu sama calon-calon penghuni syurga. Amin. Udah siap untuk belajar pagi hari ini? Siap. Tapi tahan dulu ya, seperti biasa. Jamaah yang ada di rumah juga ya. Seperti biasa ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ya. Miris nih. Ayah dan anak tinggal di gubuk tanpa jamban dan listrik. Kita lihat tayangannya, silahkan. Yusuf, pria 48 tahun ini tinggal di gubuk bersama Fitriani, anak gadisnya. Rumah mereka pun berdiri di atas sebidang tanah milik orang lain. Bangunan berukuran 6 x 7 meter persegi ini berdinding kalsibot dan bagian lantai masih berupa tanah. Hanya ada satu buah kamar tidur yang tersambung ke area dapur. Di ruang tamu terdapat 2 kursi panjang sebagai ruang keluarga. Rumah ini masih mengandalkan sambungan listrik dari tetangga untuk penerangan ruangan. Sementara untuk keperluan sehari-hari, Yusuf mengambil air di sumur tetangga. Di bagian belakang ada kamar mandi yang disekat oleh beberapa lembar kain. Tidak ada jamban, sehingga Yusuf kerap numpang ke rumah saudara bila ingin buang hajat. Ya Allah, ternyata masih banyak banget saudara-saudara kita yang sangat susah, yang terkadang kita lupa sama mereka ya Allah. Iya, sedih ya. Miris. Emang kita tuh harus bersyukur ya Bu ya. Ibu di rumah padahal lengkap semua ya. Toilet ada, listrik ada ya. Iya Pak Ustadz. Ada kan ya? Ada. Begitu memang caranya kita harus bersyukur ya. Iya Ustadz. Ibu sedih ngeliat saya. Sedih tayang tadi. Iya. Oh iya kirain ngeliat saya. Abis sampai segitunya. Ya Allah, ya udah kita jangan sedih deh, kita banyak bersyukur. Sambil kita coba dengar tanggapan dari Habib Nabil gimana mengenai tayangan tadi gitu ya. Iya. Siapa tahu kita lebih legowo juga ya. Juga jamaah yang ada di rumah ya. Iya. Ibu boleh duduk lagi, saya juga duduk ya. Habib Nabil, izin Bib. Oh iya baik. Tanggapannya mengenai tayangan tadi Habib. Baik, Silakan Habib. Izin Abi Maki, izin juga Ustadz Syam dan para guru yang ada yang menonton dan juga seluruh pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Tadi kita melihat ada satu tayangan tentang orang yang Masya Allah ya. Jadi rumahnya tidak punya, ya numpang, kemudian juga listrik nggak ada, bahkan jamban nggak ada. Jadi terkait dengan masalah ini kita diajarkan di dalam Islam untuk lebih banyak kita melihat ke bawah dalam masalah keduniaan. Gitu ya. Di dalam hadis baginda Rasul SAW menyatakan, kata beliau, undur man tahtaka wala tandur ila man fauqaka. Kata beliau, perhatikan, lihat ya, saksikan, cermati, renungkan orang-orang yang di bawah kalian. Dari sisi kekayaan, dari sisi kesehatan, dari sisi segala macam. Lihat orang yang di bawah dalam masalah keduniaan. Wala tandur ila man fawqaka. Jangan kamu selalu melihat ke atas. Kalau kita lihat banyak orang yang stres pada masa ini, zaman ini. Kenapa? Karena sering melihat ke atas dalam masalah dunia. Dia sudah punya rumah, aduh kalau saya punya mobil. Udah punya mobil juga, aduh kalau misalnya saya punya mobil bukan hanya ini tapi mobil yang lebih bagus. Dan begitu seterusnya. Akhirnya dia meninggal, yang mengisi mulutnya hanya tanah. Begitu kata Rasul SAW, orang mengejar terus angan-angan, nanti yang mengisi perutnya adalah tanah. Nah maka yuk kita dalam masalah dunia, kita melihat ke bawah, lalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak nikmat yang kita terima. Tapi dalam masalah akhirat kita melihat ke atas supaya apa? Supaya kita tidak pernah merasa cukup. Urusan akhirat, kenapa saya nggak bisa begitu? Kenapa saya nggak bisa begitu? Terus kita kejar sehingga mudah-mudahan dengan itu akhirat kita semakin meningkat, dunia kita semakin bersyukur. Begitu Ya Mas Soni. Allah, banyak bersyukur tapi Amin. juga banyak belajar gitu ya Bib ya. Betul sekali Mas Soni. Terima kasih Habib Nabil untuk Sama-sama. penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Setiap manusia kan pasti ada ujiannya masing-masing yang harus kita tanggung ya. Benar nggak ibu-ibu? Benar ya.
Tapi katanya sebenarnya beban itu tuh bukan kita yang harus nanggung. Tapi Allah aja yang nanggung. Emang bener kayak gitu? Makanya pagi hari ini akan kita bahas ya. Tema kita adalah beban itu serahkan sama Allah. Jangan dipikul sendiri. Coba tepuk tangannya supaya beban kita terlepas dengan kita belajar pagi hari ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Ada tayangan lagi yang mau aku kasih lihat nih. Hari ketiga gencatan senjata Israel Hamas, bantuan terus mengalir. Kita lihat tayangannya, silahkan. Selasa waktu setempat, warga Palestina di Khan Younis tampak sibuk mengambil bantuan kemanusiaan. Salah satu warga menyatakan harapan besarnya agar bantuan kemanusiaan ke Gaza ditambah. Kantor Koordinasi PBB untuk Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan hingga hari kedua masa gencatan senjata pada Senin, total 915 truk bantuan telah memasuki jalur Gaza. Sekretaris Jenderal PBB sebelumnya mendorong semua lembaga terkait menambah bantuan kemanusiaan di Gaza. Semoga Allah memberikan kuasanya ya Bi ya, memberikan yang terbaik buat para orang-orang di sana ya Bi ya. Masya Allah, tabarakallah, amin ya rabbal alamin. Tadi kan aku bilang sebenarnya bukan tugas kita untuk memikul beban kita gitu ya Bi. Tugas Allah gitu ya. Kita gak perlu mikirin, biar Allah aja yang mikirin. Tapi gimana cara kita gak mikirin? Karena kadang ada masalah dikit aja, aduh udah nyerah apa segala macam. Kan pasti akan dipikirin Bi. Iya. Harusnya gimana Ustadz Abi Maki? Mohon penjelasannya Abi. Insya Allah. Terima kasih Mas Sani. Izin Habib Nabil, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika di dunia ini, ya banyak di antara kita mungkin kalau disebutkan ada yang namanya dikasih berbagai macam ujian. Iya, berbagai macam masalah. Tapi benarkah yang namanya masalah itu gak usah dipikirkan, ya udah Allah aja yang ngeberesinnya. Ya, udah Allah aja yang akan menuntaskannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ada dua hal yang harus dilakukan. Iya, yang pertama usaha untuk menyelesaikan daripada permasalahan ini. Lalu yang kedua ada kalimat yang indah, menyerahkan kepada Allah, itu dalam bahasa Arab yang sangat indah, familiar buat kita, adalah tawakal. Tawakal, iya. Tawakal itu kalau bahasa mudahnya bersandar. Jujur, bunda semuanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau duduk, iya, enak tidak bersandar atau enakan bersandar? Jawabannya apa? Bersandar. Bersandar. Bersandar tuh enak, tenang, santai, nyaman. Kalau tidak bersandar, pegel. Lama itulah hidup apabila mengandalkan terhadap diri sendiri. Maka akan lelah, capek, pegal, dan gampang menyerah. Kenapa? Salah sendiri. Kenapa tidak bersandar dalam kehidupannya? Tawakal kepada Allah dalam Al-Quran dengan indah sekali. Kalimatnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan membereskan semua permasalahan yang sedang dihadapi. Ini kalimat tawakal yang sangat indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan punten, sertakan dengan doa juga husnudzon yang ada. Bagaimana saat Bani Israel langsung menyerang Nabi Musa dan Nabi Harun saat dikejar oleh Fir'aun karena di depannya ada yang namanya lautan. Sampai mengatakan, waduh Musa, aduh yang namanya Fir'aun akan sebentar lagi datang. Harun, Anda ini telah membawa ke tempat yang salah, di depan kami laut. Kita akan salah, kita akan tertangkap. Jawaban yang indah, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Iya, kenapa? Karena keyakinan yang lepas dan jauh daripada putus asa. Ingat, tidak boleh dalam keadaan apapun seorang mukminin mukminat langsung menyerah begitu saja. Walaupun dalam sifatnya innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang selalu dibikin selalu keluh kesah. Makanya tidak perlu untuk keluh kesah. Coba cek baik-baik. Ada uang ngeluh, nggak ada uang juga ngeluh. Ada pekerjaan ngeluh, nggak ada pekerjaan juga ngeluh. Tapi ingat kalimatnya innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Artinya usaha, iya, maka dengan usaha itu Allah memberikan yang terindah dari hasil usaha kita. Masya Allah. Tadi Abi bilang tawakal, konsep tawakal yang benar tuh harusnya gimana sih Bi? Konsep tawakal Ya. kepada Allah Subhanahu wa taala menyerahkan semuanya bahwa Allah yang bisa membereskan permasalahan ini. Iya, jangan sampai tenang kalau ada fulan mah beres masalahnya. Tenang kalau sama fulan semua tuntas masalahnya. Tidak. Tawakal kepada Allah tapi kita tidak pernah menyingkirkan daripada usaha yang kita kerjakan. Oh gitu, Masya Allah, terima kasih Abi Sami-sami, Maki. Allah ibarik. Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Syam, aku sekarang mau nanya lagi. Siap.
Duh, ada beban ya kalau udah ikhtiar gitu. Masih sulit juga, katanya serahin sama Allah. Tapi Ya. udah nyerahin sama Allah, tapi pertolongan belum datang. Itu gimana? Siap. Penjelasannya Ustadz ya? Baik. Silakan Ustadz Syam. Tabe guruku Abi Habib Nabil serta Mas Soni dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Taubah 128 129. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengajarkan kita untuk bertawakal, untuk menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah Nabi Muhammad itu tidak pernah terluka? Pernah. Apakah Nabi Muhammad tidak pernah sakit? Pernah. Apakah Nabi Muhammad SAW tidak pernah dicaci maki orang? Oh, banyak mencaci maki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi Muhammad tidak pernah dihina? Pernah juga. Apakah Nabi Muhammad SAW berdoa langsung dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Kadangkala Nabi Muhammad juga berat sekali ujiannya. Bahkan manusia yang paling berat ujiannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang paling berat ujiannya para nabi, lalu naik lagi levelnya para rasul, naik lagi levelnya ulul azmi, naik lagi levelnya yang paling tinggi levelnya Nabi Muhammad SAW. Maka yang paling berat juga ujiannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja itu ada ujian hidupnya, apatah lagi kita. Jangan mengatakan saya sudah berdoa tapi pertolongan tak kunjung datang. Saya sudah bertawakal pertolongan tak kunjung datang. Maka mestilah akan ada ujian dalam hidup kita ini. Bahkan setelah kita mati masih ada ujiannya dari mungkar nakir. Masih ada ujiannya. Kapan istirahatnya? Ketika nanti sudah melangkahkan kaki masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Pertolongan Allah pasti datang, Mas Soni. Pasti datang. Cuma kadang manusia yang tidak mampu melihat ini sebagai pertolongan Allah. Oh, Coba nggak dikasih nyadar sakit. gitu. Dikasih sakit dikira bukan pertolongan Allah. Padahal sakit itu bisa jadi pertolongan Allah. Waktu kau sehat tidak pernah kau nyebut Allah. Ketika sakit malah nyebut Allah. Ya Allah sakitnya, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itulah kenapa orang sakit diterima doanya. Kenapa? Karena banyak zikirnya. Nyebut terus Allah gitu ya. Allah terus. Itu pertolongan Allah. Banyak pertolongan Allah yang kadang-kala kita tidak sadar bahwa ini adalah pertolongan Allah. Berarti pertolongan Allah bukan hanya karena yang kita anggap itu pertolongan aja gitu kan. Atau sesuai yang kita mau itu aja kan ya. Banyak kisahnya dalam Al-Quran, nanti kita sampaikan. Kita lanjutkan lagi nanti ya. Masih dengan tema yang sama. Beban itu serahin sama Allah. Jangan dipikul sendiri. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.